Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Rise Project Indonesia. Perkenalkan, nama saya Flora dan hari ini saya kedatangan seorang tamu bernama Sita. Yeay. Ini adalah pertama kalinya kita berkolaborasi. Ini bukan pertama kalinya, kedua kalinya. Video yang sebelumnya itu kita bicara soal self love dan itu ada di YouTube channelku yang satu lagi. Aku akan taruh linknya di bawah. Namun untuk video hari ini kita akan berbicara yang berhubungan dengan mental health karena Sita adalah seorang healer dan edukator. Can you explain what you do, Sita? Kalau aku menyebut diri aku soul healing guide. Soul healing guide itu apa sih? Agak-agak apa sih tuh ya? Soul healing guide basically aku facilitate orang untuk bisa memproses trauma yang dari past, masa lalu. Karena itu kan kalau orang mau proses trauma sendiri kan itu menyeramkan. Jadi biasanya orang butuh orang lain untuk kayak it's okay, it's safe dikit-dikit. Terus aku juga facilitate orang tersebut untuk empower dirinya sendiri. Jadi setelah kita mengalami beberapa kali session, mereka bisa memproses dengan aman, dengan ketakutan yang nggak seperti pertama kali. Karena disitulah yang namanya empowerment, ketika kita nggak depending, nggak berkegantungan lagi terhadap orang lain untuk menolong kita. Jadi aku cuma kasih guide doang selama beberapa lama sampai akhirnya kalian bisa ngerjain sendiri gitu. Guru jadi Bu Guru gitu. Sita sendiri punya Instagram, nama Instagramnya adalah Mohini Love Project. Mohini Love Project. Dan kalau teman-teman pengen tahu tentang Mohini Love Project, bisa langsung ke Instagramnya, dan di YouTube video yang sebelumnya juga kita udah ngomongin soal itu dan gimana caranya Sita yang tadinya kerja di Jakarta sebagai PR, bener? Enggak, sales. Sebagai sales, akhirnya pindah jalur. Super jalur. Pindah jalur gila-gilaan. Super pindah jalur gila-gilaan seperti aku juga yang sekarang udah entah di mana jalur kita. Iya. Jalur kita udah meninggalkan jalur Blok M. Kemudian kita ke jalur Bali ya. Anyway teman-teman, ini adalah video kolaborasi kita yang pertama dalam topik soal emotional healing ini. Yes. Di Rise Project Indonesia. Rencananya sih kedepannya kita mau bikin video lagi. Amin. Amin, kalau ini lancar dan kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, teman-teman bisa mensupport kita berdua dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan juga teman-teman bisa mengunjungi Instagramnya Sita, dan kalau ada yang tertarik untuk punya guidance dalam proses healing, teman-teman bisa kontak Sita langsung. Yes. Yeah. Jadi hari ini kita berdua ada di sini karena kita memiliki satu visi, yaitu ingin menormalisasi berkomunikasi soal mental health, soal emosi, dan membicarakan hal-hal yang otentik, yang emang benar-benar real. Alasannya adalah karena kalau dari aku sendiri, kadang-kala kalau kita lagi ketemu sama orang, kita nggak benar-benar bisa jujur untuk ngasih tahu kayak kabar kita yang sebenarnya gimana. Benar nggak sih? Kayak misalnya aku ketemu beberapa orang kayak apa kabar, nah itu jawaban apa kabarnya itu akhirnya seringkali it's not really authentic. It's not the real one. Tapi kadang-kadang tuh juga ya kita ketemu sama bukannya ini salah ya, kadang-kadang kita ketemu sama orang yang kalau setiap ketemu mengeluh gitu. Nah itu tuh sebenarnya ada alasannya kenapa
some people itu bisa ngeluh terus-terusan, dan ketika ditanya apa kabar, setiap ketemu itu lagi masalahnya, itu lagi, dan kadang-kadang kan kita kayak apaan sih ya nih orang. Cuma itu sebenarnya karena kita nggak tahu cara proses emosi dengan benar seperti apa, jadi jatuhnya ke komplain. Karena kita kan juga nggak mau terus-terusan di energi komplain ya, itu juga nggak baik gitu. Nah itu masalahnya adalah kita itu kebanyakan nggak tahu gimana cara memproses emosi-emosi negatif. Emosi negatif tuh kayak sedih, berduka, khawatir, takut, marah, kecewa, apalagi tuh banyak kan. Itu kan emosi-emosi yang kalau kita bisa bilang tuh emosi yang menyakitkan atau emosi yang tidak mengenakan atau menyenangkan atau uncomfortable, tuh tidak nyaman. Gitu. Mungkin aku akan tanya ke Sita, kenapa sih kita mesti menormalkan bicara dan berkomunikasi soal emosi dan secara autentik? Oke. Karena gini, kayak yang tadi kamu bilang, secara kolektif orang itu sangat sulit untuk mengungkapkan perasaan karena takut. Sebenarnya ada banyak ketakutan dan ada norma-norma yang dianggapnya kalau kita mengungkapkan yang seperti itu tidak baik, padahal itu sebenarnya Tabu gitu. Tabu, padahal enggak. Sebenarnya itu karena kita nggak tahu aja cara proses emosi gimana. Jadi itu tuh karena kita punya kebiasaan turun menurun dari keluarga sebelum, dari nenek moyang kita tidak mengungkapkan dengan baik apa yang kita rasakan, akhirnya itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah ketika kita punya kebiasaan yang namanya mengubur itu, pertama ada beberapa efek yang kurang baik sebenarnya. Efek pertama adalah kita jadi malah disconnected sama emosi kita, jadi kita nggak ngerasain apa-apa lagi, padahal numb ya. Salah satu kenapa kita itu manusia bisa merasakan yang namanya emosi, tapi karena kita percaya cuma emosi tertentu aja yang boleh, kita sebenarnya malah disconnected. Padahal yang kita nggak tahu adalah ketika kita bisa berkomunikasi, ketika kita bisa mengalami emosi tanpa menyakiti orang lain, tapi cuma mengalami saja, di experience. Iya, di experience itu sebenarnya itu pintu kita untuk lebih hidup sebagai manusia. Sebenarnya itu pintu kita untuk lebih bisa jadi otentik. Itu pintu kita untuk akses intuisi kita, akses kreativitas kita. Itu pintu kita untuk lebih bisa mencintai dan menyayangi orang lain. Itu banyak banget kelebihannya gitu. Kalau kita bisa ekspres emosi itu dengan baik ya. Yang kedua itu kan, yang pertama numb. Yang kedua itu kan kita hidup juga jadi kayak robot ya. Jadi kita ngikutin perintah otoritas, atau kalau menurut aku sih kayak kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi otentik sama orang lain dan diri kita sendiri, akhirnya kita lebih cenderung ikut jalur aja, terus kita juga jadi takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya kita pengen atau apa yang sebenarnya kita rasa, dan akhirnya kita pendem dan akhirnya itu jadi sakit lagi kan. Itu dia. Jadi sebenarnya emosi itu tuh energi yang terjadi ketika kita mengalami emosi itu energi terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ketika itu kita nggak mau merasakan itu, kita cut istilahnya, itu tetap ada di tubuh kita dan ada di pikiran kita. Semakin kita mengubur, semakin ada simptom apa sih bahasa Indonesia?
Indonesianya? Simptom. Gejala, maaf ya. Ini pertukaran bahasa jadi suka bingung sendiri. Jadi ada gejala kesehatan mental seperti stres, depresi. Jadi tanpa sadar kita menolak yang namanya untuk mengalami emosi-emosi ini. Ketika kita punya penolakan terhadap emosi tertentu, itu sebenarnya membuat kita makin worried, makin anxious, makin khawatir, makin takut. Sebenarnya kita malah makin ada di emosi yang tidak menyenangkan itu. Pada saat Gitu. kita Pada tidak saat- jujur. Iya, jadi sebenarnya yang mesti kita belajar adalah, hey, it's actually okay to experience negative emotions. We just need to know how to process it. Makanya itu visi aku adalah menormalkan untuk punya diskusi seperti ini, karena kebayang gak sih kalau misalnya itu sesuatu yang asing, kita makin takut kan untuk mau touch, untuk mau menyentuh itu. Tapi ketika itu semakin orang pada ngomongin, semakin biasa aja, jadi itu bisa menginspirasi orang untuk, hey, gak apa-apa loh sebenarnya gitu, belajar yuk, gak apa-apa sebenarnya ngomongin perasaan, gak apa-apa sebenarnya memproses perasaan, gak apa-apa sebenarnya mengalami perasaan sedih atau marah atau ini atau itu gak apa-apa, itu wajar, itu manusiawi gitu. Tapi kalau kita gak pernah ngomongin hal-hal seperti ini, orang kan makin apa sih, gak usah, makin sering memutuskan untuk tidak mau mengalami emosi gitu. Dan akhirnya nanti dampaknya buruk buat kesehatan mental kita sendiri dan fisik juga ya. Fisik, emosional, dan kreativitas semuanya berefek sebenarnya. Dan menurut aku juga bukan cuma itu aja, jadi bakal ngaruh ke kerjaan juga. Kalau kita punya karir, kan pasti kita kan kerja sama orang lain, dan akhirnya kalau komunikasi kita banyak yang nggak benar-benar jujur, menurut aku akhirnya seringkali banyak kayak kejadian yang passive aggressive anger gitu loh. Yang kayak sebenarnya kesel tapi ngomongnya di belakang, akhirnya jadi gosip, akhirnya itu benar. Kayak atau sebenarnya ada orang-orang, ini contohnya gini, kayak ada orang-orang yang sangat di emosinya dan emosinya mengontrol behavior dia. Jadi kan ada orang yang karena dia sangat di emosinya, jadi dia malah marah ke orang, malah gak bisa kerja, malah kekontrol hidupnya. Jadi itu karena kita tidak punya kebiasaan untuk memproses itu. Gitu. Jadi kita cuma keep it by ourselves sampai numpuk, keluarnya seperti itu. Atau keluarnya kayak kamu bilang, gosip gitu. Yang akhirnya juga kayak akhirnya misalnya kita ketemu sama temen, kayak kita ngeluarin sampah gitu loh ke temennya. Kayak kasihan juga nggak sih komplain lalu itu lagi gitu kan. Akhirnya itu juga jadi ngebuat kayak, kalau aku sih sebenarnya adalah bagian orang yang sering menerima komplain ya. Kayak kadang-kadang aduh capek juga sih ngedengerin orang mengkomplain hal yang sama terus menerus. Jadi alangkah indahnya kalau kita semua masing-masing belajar untuk berkomunikasi secara otentik. Pertama buat dengan diri kita sendiri dulu. Terus karena kita udah bisa berkomunikasi dengan otentik dengan diri kita, maka secara otomatis komunikasi yang otentik dengan orang lain baru jadi mungkin. Itu sangat benar, karena itu cuma harapan yang sia-sia ketika kita mengharapkan orang lain bisa mengerti kita, padahal diri kita sendiri tidak mengerti diri kita sendiri. Oh my god. Gitu. Jadi kita mesti shift mind kita. Sebelum kita mau di ngertiin sama orang lain, kita coba ngertiin diri sendiri. Sebelum kita mau didengar sama orang lain, coba kita usaha dulu untuk mendengarkan diri kita sendiri gitu.
aku sendiri ngerasain manfaatnya pada saat aku bisa berkomunikasi yang otentik dengan diriku sendiri. Kayak akhirnya kalau aku ngomong ke orang lain, kayak misalnya pada saat aku berkomunikasi dengan temen aku, misalnya kayak aku berkomunikasi sama Sita sekarang, karena aku udah jujur sama diriku sendiri, aku kalau ketemu Sita bisa langsung misalnya ngobrolnya tuh jadinya nggak ngomongin orang lain, satu nggak komplain, jadi kita lebih ke hal-hal yang emang terjadi dalam diri kita, tapi kita udah tahu inti permasalahannya apa, dan kalau dia ngasih masukan itu jadi jelas kan arahnya. Jadi kayak lebih membangun sih menurut aku. Iya, benar. Itu dari pengalaman aku ya teman-teman, karena dulu aku sendiri juga orangnya ya nggak bisa berkomunikasi dengan otentik ke diriku sendiri aja. Aku suka bohong gitu, kayak aku bilang misalnya ada orang buat aku kesel, terus kamu marah ya Flo? Enggak. Iya, banyak tuh kan. Padahal sebenarnya padahal marah gue. Di balik itu pas pulang aku juga sebenarnya kesel, tapi aku pendem. Akhirnya aku tuh tipe orang yang karena mendem akhirnya aku menghindar malah. Akhirnya hubungan aku sama orang lain itu jadi terputus. Jadi aku suka burn bridges. Itu kan sedih ya. Itu jadi akhirnya ada satu titik di dalam diri aku di mana aku merasa sendirian dan terisolasi. Karena I push people away. Dan ada satu lagi, sebenarnya tuh dengan kita belajar mengerti diri sendiri dulu dan belajar untuk memeluk emosi kita, mengembrace emosi kita, mengalami emosi kita, memproses itu dengan baik, sebenarnya justru kita malah jadi less marah-marah, kita malah jadi berkurang komunikasi yang tidak baik sama orang. Jadi kayak yang kamu bilang tadi, contoh dari kasus aku, misalnya aku sama teman deket aku ngerasa dia tidak mendengarkan aku ketika aku lagi cerita. Kan kadang-kadang kita udah nggak dengerin, either kitanya marah aja kayak apalah, apa nggak malah marah-marah, atau nggak malah kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bikin hubungan kita malah jadi nggak baik kayak yang kamu bilang. Tapi dengan sebenarnya kamu mengerti diri kamu tahu cara memproses emosi dengan baik, sebelum kamu marah-marah sama orang karena nih orang tuh mungkin dia emang juga masih belajar untuk mendengarkan orang lain misalnya, actually kita bisa belajar untuk ngomong kebutuhan kita tuh, kebutuhan emosi kita apa. Jadi aku jadi bisa bilang sama temen deket aku pengen kamu dengerin aku biasanya ngerasa kamu gak ngedengerin aku, dan itu menyakiti hati aku. Nah, kita tuh sebenarnya bisa ngomong kayak gitu dengan baik-baik dan tanpa memutus emosi, tapi keluarnya tetap baik. Itu bisa, itu super mungkin. Ibaratnya kita tuh jadinya nggak nge-project anger gitu kan, angernya udah diproses dulu di dalam diri kita sendiri. Kalau menurut aku ya Sita, bener, kalau kamu setuju atau enggak, jadi alasan kita angry pada saat kita berkomunikasi sama orang itu adalah karena kebutuhan kita tidak dipenuhi, bener nggak sih? Jadi kayak kebutuhan narsisistik kita, kebutuhan yang kayak kebutuhan anak bayi sebenarnya, yang kayak butuh didengar, butuh disayang, butuh divalidasi, butuh dibuat merasa berharga, itu kan yang kita nggak dapat. Nah, kalau kita udah otentik sama diri kita sendiri, kita jadi tahu, oh alasan tadi aku kesel pas aku nggak didengerin itu adalah karena aku butuh didengar gitu kan. Aku butuh dianggap penting. Nah, instead of kita marah sama dia karena dia nggak dengerin kita bisa rasain dulu painnya itu kan. Itu super benar. Sama kalau secara psikologis yang kita banyak nggak tahu adalah ketika kita marah, jadi gini, present moment bahasa masa kini. Jadi misalnya ada kejadian nih, kamu marah pada saat ini, aku marah nih sama kamu Flora, karena Flora menurut aku nyebelin karena dia nggak ngedengerin aku yang nah sebenarnya jadi kita hidup itu terkontrol sama pikiran alam bawah sadar kita.
Ya, jadi yang bekerja sebenarnya pikiran alam bawah sadar kita, bukan pikiran sadar kita. Nah, ketika aku lagi kesel nih sama Flora, marah aku. Sebenarnya aku tuh cuma marah sama Flora itu let's say 10% doang. Nah, yang 90%-nya itu marah-marah terpendam dari masa lalu. Mungkin di masa lalu aku sering aku sering merasa tidak didengerin sama orang gitu, atau sebenarnya aku marah sama bekas bos aku karena nggak bayar gaji dengan tepat gitu ya, tapi aku nggak pernah salurkan itu dengan baik. Terus somehow tuh Flora ngomong kalimat yang sama yang mengingatkan aku sama bekas bos aku. Trigger. Iya, jadi subconscious. Jadi sebenarnya pikiran alam bawah sadar kita tuh selalu merekam semuanya. Jadi ketika saat ini aku lagi dengerin, itu dia bisa menstimulate emosi yang masa lalu yang gak terproses. Itu namanya projection, ya. Jadi ketika aku lagi marah tanpa aku sadar, kok ini familiar ya? Aku kayaknya pernah diginiin juga. Jadi ketika aku marah ke Flora, bisa aja aku tuh take out my anger, kayak ngelampiasin anger aku yang dari zaman dulu ke momen ini, ke Flora. Jadi makanya kasihan kan Flora. Iya, kamu suka gak sih ada momen dimana kamu bertengkar sama orang, tiba-tiba semuanya keluar, atau tiba-tiba kamu sebenarnya gak maksud ngomong kayak gitu, tapi nasi sudah menjadi bubur, kita menyakiti satu sama lain. Oh my god. Benar nggak? Iya, dan kadang-kadang kalau udah menyakiti satu sama lain kan kayak udah nggak bisa dibalikin lagi nggak sih? Iya, minta maaf doang, ada lebaran ya, Bo. Iya, minta maaf itu juga akhirnya rasa sakitnya udah kadung, kita udah menyakiti hati orang lain, akhirnya kita ya nasi sudah menjadi bubur itu. Dan kadang-kadang banyak relationship yang akhirnya nggak bisa diperbaiki, bener nggak? Iya benar. Dan kadang-kadang kita sadarnya setelah lama terus kita suka nggak sih ada momen kayak sebenarnya waktu itu gue kelebihan sih, sebenarnya itu gini gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita memendam emosi atau ketika kita disconnect sama emosi kita, itu nggak membuat hidup kita juga jadi lebih baik sebenarnya, apalagi untuk long term. Justru membuat hidup kita karena justru itu bisa membuat hubungan kita sama diri kita sendiri atau sama orang lain lebih nggak baik sih, lebih tidak harmoni. Setuju nggak kamu? Setuju sekali. Oleh karena itu kita mau menormalkan berbicara, berkomunikasi dengan otentik. Mungkin awalnya step pertama tuh dari diri sendiri gitu. Step pertama adalah gimana caranya? Oh, sekarang mungkin aku kasih judul aja biar jelas ya. Kan tadi alasan mengapa kita perlu menormalkan komunikasi yang otentik soal emosi. Nah, sekarang keuntungannya apa aja yang bisa kita dapetin di hidup kita? Hidup kita akan berubah ke arah positif seperti apa pada saat kita mulai berbicara dengan otentik. Jadi gini, sebenarnya kita punya banyak benefit. Hubungan kita sama orang lain dan diri sendiri itu jauh lebih harmonis. Emosi kan ada dua, emosi yang tidak menyenangkan dan emosi yang menyenangkan. Nah, kalau kita mau merasakan emosi yang menyenangkan, lebih sering, lebih merasa kayak joyful, maka kita harus berani juga merasakan emosi yang tidak menyenangkan. Jadi kita nggak bisa tuh cuma mau milih. Kalau kita yang nggak enak gue nggak mau ngerasain, nah otomatis kalau yang nggak enak kita nggak mau ngerasain, otomatis ketika kita rasanya joyful itu pun juga pendek jadinya gitu. Jadi sebenarnya kehidupan yang otentik adalah kehidupan yang joyful, kehidupan yang ada rasa faith. Walaupun situasi hidup tuh nggak selalu menyenangkan, tapi kita punya faith,
oh I'm gonna be okay. Jadi itu tuh istilahnya kita centered, kita Grounded. grounded, kita balance, kita punya kepercayaan diri bahwa apapun yang terjadi kita safe. Going to be alright. Yeah. Meskipun dunia kita Iya menggila atau apapun juga, tapi kita punya keyakinan itu, hey it's gonna be fine. we can go through this. We can go through this. Jadi resilience kita tuh semakin ada sebenarnya itu. Yang kedua, ketika kita otentik sama emosi kita, sebenarnya jadi gini, emosi itu yang regulate adalah otak kanan. Otak kanan itu kanan. Yes. Otak kanan itu adalah otak emosional, otak kreativitas, otak intuisi. Ya. Nah, ketika kita memeluk, mengembrace emosi dengan baik, kita sebenarnya juga mengaktifasi, bahkan lebih mengaktifasi hal-hal yang namanya intuisi sama kreativitas kita. Aku percaya kreativitas itu adalah limitless, nggak ada batasnya. Ya, itu tuh udah jadi bagian dari manusia. Kita adalah kita adalah kreasi Tuhan, makanya itu kreasi selalu ada di dalam diri kita. Itu masalah kita bisa akses atau enggak. Masalahnya banyak belief kita yang bikin kita nggak bisa akses kreatif flow ini. Dan juga banyak orang yang percaya untuk bisa berkreativitas dengan baik mesti distimulate gitu, entah itu sama obat-obatan tertentu, entah sama banyaklah orang yang nyari cara gimana bisa stimulate, padahal nggak perlu kayak gitu, nggak apa-apa. Yang pasti kita lakukan adalah misalnya kita lebih coba yang namanya menenangkan pikiran, misalnya lewat meditasi, kita dekat dengan nature, kita memproses emosi kita dengan baik, kita mulai melakukan hal-hal yang dulu kita malu atau hal-hal yang kita sukain tapi kita belum sempat explore, kita lakuin. Itu sebenarnya menstimulasi otak kanan kita. Jadi dengan kita mencoba bersahabat dengan emosi-emosi negatif kita, kita juga menyambungkan diri kita even more sama yang namanya intuisi, kreativitas. Dan intuisi ini sangat penting karena itu adalah inner kompas kita. Kita tuh punya yang namanya guidance di dalam diri kita. Jadi nggak gampang dimanipulasi orang, nggak gampang dibohongin. Ya, masalahnya kan kita mesti bedain mana yang namanya suara ketakutan kita sama mana yang namanya betulan kompas dari maksudnya dari guidance itu kan? Iya, guidance itu gitu. Jadi itu keuntungannya. Tadi aku udah bilang ya, kita juga makin harmonis hubungannya dengan orang di sekeliling kita. Dan kita juga makin intim sama orang, makin dekat, makin merasakan love, makin joyful, makin kreatif, makin deh. Makin banyak keuntungannya. Yes. Dan kita jadinya, kalau aku sih melihatnya jadi hidupnya lebih simpel juga. Karena kalau kita jujur, orang-orang yang nggak bisa ngehandle kejujuran otomatis kayak hilang gitu sih, ya nggak sih? Iya, sebenarnya kalau aku bilang, kalau kita biasa disconnect sama emosi kita cari pelarian apa yang bisa bikin kita senang. Kan kita ngerasa enam nih, contohnya 6 gitu ya. Kan kalau yang namanya 6 rasanya nggak enak kan, jadi kita terus mencari stimulasi dari luar yang ternyata ketika kita coba nyari itu nggak pernah ada habisnya, emang nggak ada puasnya. Misalnya kita party terus, atau nggak kita selalu ada addictive habit atau impulsive habit, shopping, lalu itu tuh
Nah, kalau aku nyambunginnya sama hidup lebih simple, sebenarnya kita nggak perlu sebanyak itu untuk buat kita seneng gitu. Jadi itu akan nyambungin kita ke hati kita, ke soul kita. Jadi kita tuh itu yang namanya inner happiness or contentment. Oh, tadi ada low battery. Apa mungkin kita stop dulu? Iya. Nanti aku ini dulu ya charger. Flora, by the way, I'm so happy doing this with Oh, you. sama. Oke teman-teman, kita barusan habis break karena ternyata low bat. Sambil nunggu di charge tadi aku sempat ngobrol sama Sita tentang emosi aku yang barusan ke-trigger pada saat aku sharing, yaitu adalah perasaan aku karena aku dari dulu sepertinya tidak pernah bisa speak up dengan otentik di lingkungan aku besar, jadi aku ngerasa lonely gitu loh. Jadi mungkin itu juga sesuatu yang teman-teman bakal rasain kalau kita nggak pernah bisa speak up, right? Iya. Nah, oleh karena itu kita bakal lanjutin lagi apa yang bakal Sita sharingin tadi tentang Gimana caranya? Oke, ya mungkin kita bisa masuk ke gimana caranya kita bisa mulai untuk berkomunikasi dengan otentik dengan diri kita sendiri dan orang lain. Iya. Kayak yang tadi kita udah bilang, yang paling penting tuh kita bisa otentik dulu sama diri kita sendiri. Jadi latihannya dari diri kita. Nah, tadi kayaknya aku udah sebutin yang namanya ketika kayak tadi kamu Flora, kamu waktu ke-trigger, kamu merasakan emosi, kamu bisa merasain nggak emosi itu ada di dalam tubuh kamu? Bisa, jadi kayak aku langsung ngerasa di dada aku sakit, di punggung belakang jantung, terus di sini itu langsung kayak dek gitu kan. Iya. Kayak ditusuk sih sebenarnya, kayak ada pedangnya gitu. And I feel like I'm almost going to cry. Tapi di saat yang sama juga aku marah. Jadi berarti sebenarnya itu painnya udah aku bisa rasain, tapi karena tadi aku lagi ngobrol di video gini, aku nggak bisa langsung tiba-tiba nangis kan di video. Aku langsung agak suppress. Jadi bentuknya jadi anger. Jadi kesal gitu. Nah itu tuh itu contoh yang paling bagus. Jadi sebenarnya sedih sama angry itu sama. Mereka tuh ketika itu kamu marah atau sedih, itu selalu emosi yang paling dia menstimulasi badan kita di sini, di dada. Ya, di dada, di heart chakra. Nah, Flora nih emotional awareness-nya udah tinggi. Jadi ketika dia lagi emosi, dia langsung tahu itu terjadi di badan kita. Nah, kebanyakan orang nggak tahu. Either mereka sangat disconnected, jadi ketika ada sesuatu yang menyebalkan, either mereka langsung gue makan aja, cuma gitu doang, atau mereka ya tiba-tiba mau marah-marah aja. Nah itu namanya orang itu ketika kita nggak punya emotional awareness ya. Nah jadi kita mau ngasah emotional awareness. Sebelum kita tahu stepsnya, aku juga mau emphasize lagi. Jadi emosi itu adalah energi yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi yang namanya energi, mereka bergerak, ya. Emotions. Iya, they are actually very fluid, ya. Nah, tadi kamu bilang rasanya kayak ditusuk. Itulah yang dinamakan emosi yang uncomfortable or painful. Karena kalau dirasain di fisik badan kita, itu rasanya betulan sakit, kayak dicubit, kayak aduh sakit. Atau enggak kalau takut tuh kalau kita tegang, kayak ada nggak nyaman gitu ya. Nah sebenarnya semakin kita punya emotional awareness dan semakin kita kasih cultivate space untuk biar emosi itu move. Jadi gini, jadi kalau kita merasakan emosi itu sebenarnya nanti kalau kita stay di badan kita dan bikin space untuk itu move, itu lama-lama hilang dengan sendirinya. Menguap. Iya, hilang. Kayak
pertamanya coba deh kayak kamu tadi, sakit, lama-lama makin mendingan nggak? Ya biasa, yang sekarang kan aku lagi nggak processing nih, tapi dari pengalaman aku yang sebelumnya biasanya kalau aku feel pain itu kan sakit banget tuh, aku biasanya tiduran di lantai. Iya. Karena badan aku tuh nggak mampu berdiri aja, berat kan, rasanya tuh berat, terus kayak jelimet gitu dan sakit. Nah terus aku breathing kayak dikasih oksigen, itu ibaratnya kayak tadinya tuh endapan kopi gitu lah, itu kayak dikasih air gitu, terus cair gitu, terus kayak menguap. Iya. Pelan-pelan jadi enteng, akhirnya sakitnya hilang dan keselnya kayak ngapain ya tadi gue kesel gitu. Iya, jadi kayak lupa gitu. Iya. Nah, itu kan tapi untuk kamu sampai ke momen itu it takes a while ya, It takes 7 years. It takes a while. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu 7 years. Makanya kita mau kasih ini edukasi sebenarnya dari pengalaman kita. Jadi kita edukasi sebenarnya nggak perlu sampai 7 tahun baru bisa punya skill kayak begini. Iya, soalnya kan 7 tahun itu sebenarnya kan yang pertama kan denger dulu kan. Iya. Kayak aku mulai dengerin topik seperti ini, tapi kan kita pas ngedenger informasi baru sampai itu kita praktekin, kan lumayan lama gak sih? Kadang-kadang tuh kayak oh iya tahu sih, tapi kita nggak tiba-tiba langsung mau aplikasiin. Biasanya waktu itu yang ngebuat aku jadi ngeaplikasiin pengetahuan aku soal itu adalah karena aku udah sakit fisik tuh, aku udah sampai pendarahan, aku punya tumor. Nah itu kan udah akibat dari supresi banget kan. Jadi aku mau nggak mau, kalau aku mau bertahan hidup, aku mesti mempraktekkan itu, dan aku harus belajar lebih jauh soal gimana caranya being aware with pain sama ngerilis itu biar aku nggak sakit lagi. Nah itu poin yang bagus. Barusan Flora bilang being aware sama emosi, itu dia. Nah step pertama adalah kita harus aware kita punya emosi apa, emosi yang menyakitkan apa, emosi yang tidak nyaman apa. Makanya harus kita asah emotional awareness itu. Kita harus asah otak kanan kita. Caranya gimana sih? Pertama-tama mulai jurnal, menulis. Jurnal setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas. Pasti pertama-tamanya males, kayak ngapain sih ini itu nggak ada waktu. Kita luangkan waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Apa sih 15 menit? Iya masih dalam 24 jam tuh 15 menit bisa. Nah, bisa. Kalau mau itu. Kalau mau bisa. Nah, jadi tuh jurnal. Biasanya awal-awal mau nulis apa? Yang kita harus lakukan adalah kita menulis perasaan kita. Misalnya, aku nggak ngerasa apa-apa, atau aku ngerasa males. Pasti awal-awal kamu suka jurnal nggak sih, Flora? Suka, jurnal tuh banyak, di mana-mana bertebaran, di setiap ruangan ada satu jurnal. Pokoknya udah berantakan tuh. Iya. Awal-awal kamu kalau pas nulis tentang feeling kayak gini biasanya, I don't know what I feel. Iya kan? Tapi nanti lama-lama semakin kamu sering keluar. Jadi bahkan kita bisa mulai dengan I don't know what I feel, aku nggak tahu aku ngerasa apa. Terus tiba-tiba memori kita ingat, kemarin gue kesel deh sama si ini apa enggak, gue sedih deh soalnya si pacar gue nggak nelfon gue sehari 3 kali. Biasanya dia sehari 3 kali, kemarin cuma sekali, ngeselin banget. Mulai dari situ. Nah, karena kita mesti mulai aware. Terus kalau kamu mau kayak sambil coba-coba nih, ketika kamu nulis, gue lagi sebel. Nah, take a deep breath. Terus coba, gue lagi kesel, gue ngerasain sesuatu nggak di dalam badan gue. Nah, kalau jawabannya enggak, itu normal. Iya, karena kita kebiasaan untuk tidak memproses emosi kita, tidak biasa lari. Jadi itu sebenarnya kita tuh nggak akan segampang itu untuk ngerasain di badan kita. Tapi again, kita bisa mulai dari bikin diri kita aware
lebih aware, sensitif sebenarnya. aware untuk gue enggak deh, ternyata gue enggak ada rasa apa-apa. That's a good awareness. Jadi kita mulai, oh ini. Nah, cara yang kedua adalah misalnya gini, kalau kita habis sedih gitu ya, mungkin untuk kalian yang belum terbiasa bilang I love you ke diri sendiri, I love you. I love you, Sayangi. iya, itu aku saranin untuk mulai bisa bilang ke diri kita I love you, I love you, I love you Flora gitu ya. iya, I love you Sinta, I love you, aku sayang kamu. Nah, mulai ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena tujuan yang kedua adalah kalau misalnya kamu lagi kesel atau nggak kamu lagi sedih, nah ketika kamu sadar, tadi gue lagi sedih nih, tadi aku lagi marah, kamu mulai, oh I love you, kamu mulai ngomong I love you, the one Who's angry. Nah, kenapa the one apa? The one who's angry. Maaf kalau ini aku pakai bahasa Inggris ya, karena aku kebiasaan ngomong ke diri aku sendiri itu kalau yang I love you pakai bahasa Inggris. Me too. Kenapa? Jadi sebagai manusia kan kita punya banyak aspek nih. Aspek yang marah, aspek yang sedih, aspek yang terluka, aspek yang punya kesehatan mental health, yang punya masalah mental health, banyak aspek. Nah, biar kita punya awareness, kita mesti mulai mental note aspek-aspek itu. Nah, cara note yang menurut aku bisa membantu growth dalam menerima bahwa kita punya aspek-aspek yang negatif juga adalah dengan menyayangi aspek-aspek itu. Nah, kok aspek negatif disayangi, Diterima juga. ngapain? Gue nggak mau. Nah, yang mengejutkan adalah ketika kita menerima kita punya aspek negatif, justru behavior kita tuh bisa tidak dari aspek negatif itu. Misalnya contohnya, aku marah nih, tapi aku nerima aku marah. Oh, aku punya emosi marah. Nah, justru ketika aku menerima aku punya emosi marah, aku tuh malah gak marah-marah sama orang. Itu atau misalnya aku menerima aku dulu misalnya tukang bohong. Jago banget dulu gua bohong. Bersilat lidah. Iya, bersilat lidah. Aku nerima. Ketika aku menerima, oh dulu tuh gue tukang bohong, gue maafin diri gue yang dulu suka tukang bohong. Nah, ketika aku menerima itu, aku nggak malu lagi dengan diri aku sendiri, dan aku tahu, oh gue nggak mau bohong lagi. Bukan karena bohong itu bikin dosa, tapi rasanya bohong tuh sebenarnya bikin badan kita nggak enak, bikin hati kita nggak enak, itu merugikan diri sendiri. Jadi I decided not to lie anymore and be true, karena authenticity it's about being true to ourselves gitu. Jadi sebenarnya akhirnya bukan karena nggak baik, dosa, ini nggak kayak gitu, tapi oh ternyata yang itu nggak baik. Tapi ketika kita menerima, justru kita nggak jadi itu lagi, tapi kita menerima, oh kita memang punya aspek itu dulu, bisa kita maafin nggak? Bisa. Dan gitu. Alasan kenapa kita jadi maafin adalah karena sebenarnya alasan kenapa dulu kita suka bohong itu adalah biasanya untuk melindungi inner child kita zaman dulu yang mana waktu kita kecil mungkin kalau kita jujur sesuatu yang buruk bisa terjadi sama diri kita dari lingkungan kita. Misalnya kalau aku dulu suka dimarahin kalau terlalu jujur, yang kayak aku inget dulu lagi makan soto nih, terus ditanyain gimana, enak nggak, terus aku bilang biasa aja, atau aku bilang nggak enak, atau kan anak kecil ya, terus aku dimarahin loh. Terus habis itu sejak saat itu kayaknya aku belajar untuk tidak berkata jujur.
Karena seingat aku kalau aku jujur aku bakal dimarahin. Karena mungkin tukang sotonya nggak bisa nerima kritik satu. Terus ya orang yang waktu itu ngajak aku makan soto juga malu kali anaknya jujur. Padahal sebenarnya kejujuran itu sesuatu yang baik kan ya. Cuman masyarakat kita gimana gitu suka double standard nggak sih? Jadi kayak kamu harus jujur, tapi jujurnya nggak boleh terlalu jujur. Bingung gitu loh sebagai anak kecil. Jadi pada akhirnya alasan kita harus compassionate sama diri kita sendiri adalah karena inner child kita itu terluka gak sih? Kayak dulu sampai kita harus jadi bohong tuh adalah karena dulu kita pas jujur di abuse lah, secara verbal atau ya dimarahin lah gitu. Atau itu benar, kamu benar banget. Atau mungkin alasan lain untuk case orang lain tuh juga bisa karena kalau jujur tuh benar untuk melindungi diri sendiri, karena kalau misalnya jujur nanti dibenci itu sama aja ya. Atau maksudnya kayak itu sebenarnya bohong untuk diterima sih, untuk diterima sama orang luar, sama masyarakat gitu. Akhirnya kita pura-pura jadi sesuatu kebiasaan gitu. Jadi pakai topeng. Pakai topeng gitu. Jadi sebenarnya akhirnya tuh sebenarnya dengan kita jujur sama diri sendiri, kita menerima diri kita seutuhnya walaupun yang ditolak sama orang lain. Dan nah itulah yang sebenarnya bisa bantu kita. Itu kalau kita balik lagi ke I love you the one who is angry, itu sebenarnya selain untuk note ini aware nih, ini ada emosi ini, ada emosi itu, ada emosi ini, tapi biar kita bisa nerima kalau kita punya aspek itu. Jadi ketika kita bisa menerima diri sendiri, ya kalau orang lain nggak bisa nerima kita ya nggak masalah juga. Kita nggak sesakit hati itu lagi. Kita bisa dia nggak suka sama, dia nggak bisa nerima gue. Kalau dulu mungkin sedih banget. Kalau sekarang tuh mungkin it's okay, I don't take it personally. Karena aku udah menerima diri aku. Kalau orang lain yang menolak aku, ya nggak apa-apa. Itu kan soalnya kebebasan setiap orang kan. Kita punya preferensi masing-masing. Gitu teman-teman. Jadi itu kayak jurnal pagi-pagi, terus udah gitu kayak nulis diary gitu ya. Terus yang kedua mulai ngomong I love you. I love you. I love you. Mulai dari yang sekecil itu dulu gitu. Nanti kalau misalnya mulai jurnalnya mulai tulisan kita mulai berkembang, kita mulai nanti masuk ke gimana caranya let ourselves to be vulnerable. Ya mungkin itu bisa dibahas di video yang lain. Gitu. Tapi yang paling gampang sekarang itu dulu dua itu, jurnal sama I love you. I love you. Dan mungkin nanti kita belajarnya dari mempraktekkan ke diri sendiri dulu. Terus authentic conversation dengan orang lain itu biasanya terjadi kalau kita udah nyaman sama emosi kita sendiri dulu, baru kita bisa ketemu sama orang-orang yang kira-kira bisa kita punya having a authentic conversation kan. Karena menurut aku sekarang aku ngerasa nggak semua orang bisa terbuka untuk ngomongin soal hal-hal otentik kayak gini. Itu tergantung desire-nya orang itu kan. Jadi biasanya orang yang udah terbuka dan otentik sama dirinya sendiri baru dia bisa ngomong terbuka sama orang lain kan. Dan jadinya itu proses gitu kan. Dan bagusnya adalah kita juga bisa allow orang untuk authentically mengalami emosi and be themselves in our presence. Dan itu juga aku rasain. Kayak aku sering ketemu beberapa orang yang teman-teman lama gitu yang pas ketemu aku mereka cerita terus tiba-tiba mereka nangis, terus dia bilang kok bisa ya tiba-tiba gue jadi nangis di depan lo gitu, maaf ya gitu. Terus aku bilang nggak usah say sorry, it's okay, karena aku sendiri udah terbiasa allow myself to feel emotion dan to be myself. Jadi orang-orang di sekeliling aku pas ada di depan aku, mereka
bisa jadi diri mereka sendiri, Iya. nggak harus pura-pura bahagia kayak gitu kan. Enak banget tahu hidup tanpa topeng. Buka dulu Iya, tapi masalahnya buka topeng itu kan vulnerable kan. serem Kita ya. takut pasti. Awalnya pasti takut, aku juga takut banget. Tapi lama-lama enak banget guys. Sekarang udah kayak wuh. Iya kan, kayak bodo amat ya, udahlah gitu. Aku sih ngalamin banget fase-fase dimana orang-orang yang dulu yang tahu aku sebelum aku open up yang vulnerable itu, yang kayak ih kamu kenapa sih gitu lah, yang kayak are you okay, kayak Iya. aku di misunderstood itu. Iya. Jadi ya Nah satu yang aku juga mau kasih tahu buat teman-teman, ini adalah bagus untuk reminder kita semua. Ketika orang tidak nyaman sama emosi kamu, ya atau mereka nggak mendengarkan or whatever, kita harus selalu ingat ketika mereka tidak nyaman sama emosi kita, kan kita seringnya menyimpulkan, oh berarti berarti aku tuh gini, aku tuh gitu, aku tuh nyalahin diri ya. Nah enggak, karena sebenarnya mereka tidak nyaman sama emosi kamu karena mereka sendiri tidak nyaman sama emosi mereka. Refleksi diri Itu mereka refleksi diri mereka sendiri. Itu bukan refleksi kita. Itu Jadi- kalau apaan sih nangis melulu, itu karena dia sebenarnya nggak nyaman sama emosi itu kalau itu terjadi di diri dia sendiri. Tapi dia marahnya atau blame-nya or Orang whatever lain. project-nya ke orang lain as if it's about that person. Tapi sebenarnya enggak. itu sebenarnya menurut aku dia takut sama kesedihan di dalam dirinya sendiri. Yes. Selama ini kesedihannya sama dia tekan, dia tutupin, Iya. dia lari dari masalahnya sendiri. Makanya pas melihat orang yang punya masalah yang sama biasanya sama dia, terus orang ini nangis di depan dia takut sama Iya, dia itu harus ngalamin itu. Ke-trigger. Iya, ke-trigger subconsciousnya dia menstimulasi aku kok kayak ingat nih sama masalah gue sendiri, tapi itu orang nggak sadar ya. Iya. Itu subconscious itu berupa jadinya reaksi badan aja. Enggak nih, ya udah gitu. Oh my god. Oke. Udah. Iya. Ya udah deh teman-teman, itu adalah episode pertama aku dengan Sita. Semoga kita bisa kedepannya lanjutkan Iya. mungkin yang tadi kamu bilang, ngebahas soal gimana caranya be vulnerable. Iya, be vulnerable, atau gimana caranya kita mulai merasakan sensasi di badan dan feel safe to actually experience it, dan belajar untuk, tadi kan kamu bilang waktu kamu lagi ada emosi kamu nafas, kita juga bisa belajar Breathing. breathwork. Iya, breathing, gimana caranya untuk ketika kita lagi panik atau ketakutan pada saat itu tuh, tapi kita tetap harus melakukan sesuatu, kita lebih tenang. Oke. Jadi itu teman-teman yang akan kita semoga bisa kita upload juga di YouTube. Tapi kalau teman-teman yang udah kebelat sekarang pengen belajar gimana sih breathwork dan teman-teman nggak bisa nunggu itu, bisa teman-teman bisa kontak Sita karena dia bakal bisa jadi coach atau guidance untuk ngajarin itu secara personal. Kalau ada teman-teman yang urgently butuh itu, gitu ya. Bisa. Oke teman-teman, terima kasih Terima banget kasih sudah mendengarkan selama kurang lebih 40 menit ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga ya, Amin. semoga amin. Terus makasih juga Sita udah datang ke rumahku dan Makasih Flora, aku makasih. aku juga. It's so much fun to do Iya. this kind of video bersama karena biasanya aku sendiri teman-teman. Iya. Akhirnya ketemu. Iya, together we rise. Together we rise. We rise together. Ayo kita rise sama-sama, kita normalisasi berbicara soal emosi dan lebih otentik dengan diri kita sendiri. Yes, sarangnya yuk. Sarangi, annyeong,